Apa benar tuan kamu itu membackingi 3 DPO kasus yang di Cirebon sepasang kekasih yang meninggal itu? Kamu siapa? Ya saya orang biasa kan. Pertanyaan saya jawab dengan jujur dan benar ya. Emangnya untungnya apa ini? Kenapa kok di backingin itu? Ya biar semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya yang ada di luar pulau, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan yang ada di luar negeri yang sedang berjuang mencari nafkah keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan kerezekiannya, mendapat rezeki yang halal, barokah, melimpah ruah serta bertambah. Ini jumpa lagi dengan kami. Ini pada kali ini kita akan membahas ini ya, yang lagi viral katanya kasus tentang Vina Cirebon itu tidak kelar-kelar karena ada backingan ya. Jadi nanti kita coba akan tarik korinnya backingannya. Katanya ada yang membacking, makanya DPO-nya itu tidak bisa tertangkap. Bahkan kasusnya ini bukan 1 tahun 2 tahun, bahkan sudah 8 tahun ya. Nanti kita akan hadirkan korennya backingan itu, entah ada atau tidak. Nanti kalau tidak ada yang hadir berarti tidak ada backingannya, tapi kalau ada yang hadir, jadi nanti salah satu korennya akan kami tarik, akan kami masukkan ke Cirebon. Nanti kita akan tanya-tanya apakah dia backingannya dari orang kaya atau dari orang berpangkat, kita tidak tahu juga. Nanti kita akan hadirkan saja yang membackingi 3 DPO itu ya. Seperti biasa, agar tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja ini ya. Sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah tubuhnya mediator ini dari bisikan jin, setan, jelmaan, energi negatif atau apapun. Tidak ada yang bisa masuk selain saya hadirkan ke dalam jasad ini. Apabila ada penyusup atau iblis ataupun yang mencoba masuk, otomatis terpental keluar dari jasadnya. Bismillah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, yang disebut yang membackingi 3 DPO kasus Vina Cirebon. Apabila ada yang membackingi korin, salah satu yang membackingi yang paling terkuat hadir ke dalam jasad ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kuasai seluruh tubuhnya, kuasai seluruh jasadnya, kuasai seluruh pita suaranya, kuasai seluruh bahasanya, dan bisa berbahasa Indonesia dengan jelas. Mohon maaf, ini siapa ini?
Di mana? Oh, Di mana? ini dah. Iya, di mana? Ini ada di Jawa Timur. Jauh banget. Kok jauh memangnya? Aduh. Kamu dari mana? Ada apa ini? Ya, nggak ada apa-apa. Kok kamu bisa sampai sini, itu gimana ceritanya? Ya nggak tahu. Tiba-tiba di sini saya tadi tidur. Kok nggak tahu kok bisa sampai sini tuh? Naik pesawat apa naik apa? Ya nggak tahu ini tempat siapa ini. Saya nggak kenal. Itu kamu kenal nggak sama jasad yang kamu tumpangi itu? Saya nggak tahu, aneh ini. Nah, kamu memang bangsa apa? Saya jin. Jin. Iya. Jin dari golongan apa? Saya pengikut Tuhan saya. Jin apa itu maksudnya? Kodam. Kan, Korin itu loh. Oh, Korin. Kamu nggak bohong kalau kamu Korin. Ya enggak lah, ini nggak enak ini. Dinikmati kenapa aja. ini? Emang kurang besar apa kebesaran? Pokoknya nggak enak sini, masih enak Tuhan saya. Oh, enak Tuhan kamu. Bener kamu Korin ini. Iya. Saya protek dulu ya. Tapi kalau kamu bohong nanti otomatis akan terpotong-potong ya tangan kamu. Oh, benar. Jin Sang Yang Nurjana, apabila di dalam jasad ini yang mengaku Korin ini bila tidak jujur, otomatis kedua tangannya terpotong-potong. Ini nggak enak ini. Ini mohon maaf, kamu dari Korinnya siapa? Ya Tuhan saya. Oh, Tuhan kamu. Ya. Emang ada apa ini? Berarti di sini nih? Saya hanya ingin tanya-tanya. Berarti kamu itu setiap hari mengikuti Tuhan kamu? Ya iyalah. Setiap hari kemanapun saya ngikut itu. Tempatnya di mana kalau boleh tahu? Ya itu ngikutin Tuhan saya. Ya maksudnya itu loh, kotanya atau apanya? Kota apanya yang dimaksud? Tempat tinggal Tuhan kamu. Bukan tempat tinggal kamu yang saya tanya. Tuhan saya itu banyak tempat tinggalnya. Ada di sana. Orang kaya. Ya iyalah. Ini kenapa ini? Wah, lagi istirahat. Enggak kenapa. Ini gak enak sekali ini. Yes. Bismillah. Menjadi nyaman dengan tubuh yang ditempati. Seperti tuannya yang dirasakan. Gimana? Sudah enak belum? Ya mending, tapi aneh saja. Aneh? Hawanya itu aneh. Hawanya hawa nafsu atau gimana anehnya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah dinikmati dulu. Nanti saya kembalikan nanti. Ini ada apa ini? Hanya ingin sekedar tanya-tanya. Aduh, ganggu saja kamu. Ini siapa ini? Siapanya? Kamu itu. Saya yang ada di Jawa Timur. Jauh banget. Saya hanya orang biasa. Ya maksudnya apa? Ya ingin tanya-tanya, sabar dulu. Aduh. Apa Tuhan kamu juga keras seperti Korinnya ini? Ya Tuhan saya seperti ini. Saya ngikutin setiap hari ya seperti ini. Itu. Saya ngikut Tuhan saya begini ya begini. Memang berarti kamu tahu kan kesehariannya itu? Ya tahu lah. Itu yang ingin saya tanyakan. Apakah Tuhan kamu itu menangani kasus tentang penganiayaan dan pemerkosaan hingga orangnya meninggal dunia sepasang kekasih di kota Cirebon ini? Aduh, itu lama sekali. Lama? Maksudnya gimana? Kenapa kok tanya-tanya itu lagi? Itu kan sudah diam itu. Enggak, ini kan babak baru dimulai. Aduh. Ada-ada aja ini.
Kamu Enggak, siapanya emang tanya-tanya itu, mau tahu aja. saya orang biasa. Kan saya penasaran. Untungnya apa buat kamu? Ya nggak ada untungnya kan. Ya cuman pengen tahu. Kalau sudah tahu jelas, ya saya nggak mungkin tanya gitu loh. Ya untuk apa? Ya saya biar tahu. Aduh, Saya juga nggak tukang interogasi, nggak apa, cuman ingin tahu kan. ya yang mana yang harus ditahu itu? Ini 3 DPO saya carikan ya. Ini yang cewek sama cowoknya yang dibunuh. Nah, ini yang di DPO itu apakah kamu, tuan kamu itu membackingi atau tidak itu? Udah jelas belum? Nah, ini loh, lengkap ini. Aduh, Kamu pernah tahu nggak ini? ini orang susah ganggu orang istirahat aja ini. Maksudnya bagaimana mengganggu gimana? Ya saya kan sedang istirahat ini. Nah, kan yang saya tanyakan itu kan apakah benar tuan kamu itu membackingi 3 DPO itu? Ya untuk apa? Ya saya ingin tahu saja itu. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu. Nggak tahu. Bener nggak tahu. Udah kembalikan saja nih. Kamu Mau istirahat nih. ya sebentar kok, nanti saya kembalikan. Bener kamu nggak tahu? Nggak tahu. Kamu tahu Allah nggak? Apa nih? Dulu yang memasukkan ke jasadnya itu kamu siapa? Tuhan. Nggak tahu. Bener. Itu kamu jangan bohong. Kalau bohong sama saya nggak apa-apa, kalau jangan bohong sama Allah lah ya. Ya iya, tapi kan saya kan ada atasan. Nanti saya di itu. Ada atasan bagaimana ini maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tertutup semua, tidak bisa terlihat walaupun dengan kodam tuannya atau atasan apa yang tidak bisa melihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tidak bisa dilihat ini ya udah. Itu loh yang saya tanyakan. Udah cerita aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar ini. Apa benar tuan kamu itu membackingi 3 DPO kasus yang di Cirebon, sepasang kekasih yang meninggal itu? Sudah lama itu. Oh, berarti ya. Ya nggak tahu. Kamu ingin merasakan sesuatu biar kamu mau bicara. Ini aja udah gak nyaman. Udah gak nyaman? Ya dibikin nyaman aja, wong saya aja nyaman-nyaman kok di sini. Ini orang kurang kerjaan ini. Ya memang saya ini kurang kerjaan, makanya saya menghadirkan kamu. Ya untungnya apa buat kamu? Ingin tahu untungnya nggak ada. Itu saya kasihan aja, itu kasusnya nggak kelar-kelar. Nanti takutnya kasus ini nggak dikelarin, ntar ada kasus lainnya yang lebih besar dihilangkan. Kalau ini kelar kan biar kasus yang lainnya biar jalan gitu. Saya kan juga warga negara Indonesia. Ya kamu siapa? Ya saya orang biasa kan. Ya udah, saya protek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jinsan yang apabila tidak mau bicara jujur dan tidak mau menjawab pertanyaan yang saya ajukan, jari-jarinya terputus satu demi satu. Setiap yang saya tanyakan tidak jawab akan terpotong satu, dan rasanya semakin sakitnya menjadi 100 juta kali lipat sakitnya. Oh, Apa ini? nanti kuncinya biar sakit ya. Pertanyaan saya jawab dengan jujur dan benar ya. Ini orang ini ada-ada aja ini. Itu kamu ini siapa? Saya orang biasa, hanya orang yang kurang kerjaan. Ya nanti tuan saya. Maksudnya gimana tuan? Emang tuan kamu itu siapa? Ya, kamu nggak perlu tahu. Ya udah, kalau nggak boleh tahu, kasih tahu lokasinya, tempatnya.
Sana. Ya sana itu. Jauh dari sini, barat sana. Oh, di barat. Iya. Kamu yang sebutkan tadi di mana itu? Di Cirebon. Situ, sekitar situ. Bener. Nanti jari kamu akan tapel satu-satu deh karo bolongnya. Situ. Emangnya untungnya apa ini? Kenapa kok di backingin itu? Ya biar semuanya tertutup. Dan tujuannya kalau tertutup itu apa? Ya biar nggak tahu itu. Ya dialihkan ke itu. Nah itu yang biar dia mau mengakuinya itu. Salah satu saja dan semuanya. Jadi yang DPO-nya itu apakah ada kerabat atau saudara atau gimana? Ya itu teman-teman anak-anak nongkrong, anak muda itulah. Nah itu sama tuan kamu itu loh. Masih ada hubungan apa itu kok dilindungi? Ya itu kamu gak perlu tahu. Ya kan Di situ saja lah. ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang tahu kan, cuman sama saya. Saya tuh biarkan tuh. Ya teman-teman nongkrong sama itu. Iya nggak, maksudnya yang dilindungin itu ada hubungan apa? Ya masih ada itu sama tuan saya itu. Saudara atau gimana? Ya lebih dari saudara. Oh lebih dari saudara. Gimana? Apa itu kalau lebih dari saudara? Coba dikasih tahu saya. Ya namanya anak-anak kan. Iya. Itu kan biasa nongkrong-nongkrong sama anak-anak itu. Ada masalah itu. Ternyata itu. Kalau itu tuan kamu yang kamu ikutin itu seorang apa itu? Pekerjaannya kalau boleh tahu. Ya orang berpengaruh di sana. Orang berpengaruh. Ya iyalah. Cuman di sana apa di mana-mana pengaruhnya? Ya, pokoknya ada lah. Kamu gak perlu tahu itu. Untuk apa kamu tahu mah itu? Iya kan biar saya nggak penasaran gitu aja. Biarlah itu biar udah lama itu. Kenapa sudah beres-beres itu kok kamu tanya-tanya? Memang tuan kamu belum tahu kabarnya kalau kasus ini babak baru dibuka ini oleh siapa itu pengacara yang kondang itu, Hotman Paris itu kan? Itu kurang kerjaan tuh. Oh, itu kan pengacara itu kan kerjaannya banyak itu. Karena dia kasihan seperti saya gitu. Sudah bertahun-tahun kok kasusnya belum kelar dan statusnya hanya masih DPO. Itu gimana tuan kamu? Apakah dari 3 DPO itu ada anak orang yang berpengaruh atau bagaimana? Pokoknya itulah. Kamu mau tahu aja nih. Ya sedikit aja, dibocorin aja sedikit. Ya iyalah. Namanya kan anak muda. Anak tuan saya itu. Apa tadi? Oh, berarti salah satunya ada anak tuan kamu. Ya udah kembalikan saja saya. Iya sebentar dong. Untuk apa kamu itu? Kenapa nggak diproses hukum? Kan katanya Indonesia ini negara hukum kan gitu. Kamu nggak tahu. Ya itu kan bisa diatur semuanya itu. Maksudnya diatur bagaimana? Ya gitu, kamu nggak tahu, perlu jelas aja ini. Ya kan kalau saya pandai gampang menangkap, saya jadi presiden, makanya saya nggak jadi apa-apa, itu butuh penjelasan kan gitu. Bikin pusing aja ini. Nanti saya kasih paramek nanti kalau pusing. Aduh. Ya gitulah. Pokoknya gitulah. Bagaimana maunya? Apakah orang kecil tidak berhak mendapatkan keadilan? Ya, adil itu kalau ada sesuatu ya bisa. Zaman sekarang masa ada itu semua gratis? Enak aja kamu. Oh, kalau saya waktu punya, buat apa? Apa itu? Waktu, batu, sesuatu kan? Maksudnya apa sesuatu gimana? Yang jelas tuh. Aduh. Saya ini kan orang ini susah ini.
Wah, pulangan saja saya. Kan saya sudah bilang, Istirahat ini. saya itu orangnya nggak pandai, jadi kalau nggak jelas detail itu saya nggak tahu. Ya, itulah. Gimana maksudnya itulah gimana? Kan setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, itu aturan negara loh itu. Ya iya, negara bikin aturan, tapi yang menjalankan itu kan ya beda. Apa aturan itu untuk dilanggar? Ah, kamu itu. Ya itu kan ingin tahu saya, kalau untuk aturan itu untuk dilanggar, ya nanti saya akan seperti tuan kamu itu akan melanggar aturan juga. Emang kamu siapa? Saya bukan Kok seperti tuan saya? Beda. Tuan saya. Berarti aturan itu diterapkan untuk orang kecil. Kalau untuk orang yang besar tidak berlaku aturannya itu. Kamu apa punya pengaruh itu? Saya nggak ada pengaruh apa-apa. Kamu Saya aja ini kurang kerjaan manggil kamu. susah ini. Aduh, Enggak. udah kembalikan saja. Ya sebentar, coba keluar sendiri kalau Aduh. bisa. Terkunci dalam tubuh jasad mediator. Oh, ini mah gak nyaman lagi. Ya dibikin nyaman, sesantai aja kita ngobrol dulu. Bikin pusing ini anak ini. Siapa kamu itu? Saya itu orang biasa. Saya ada di Jawa Timur dan tidak punya pengaruh apa-apa. Hanya ingin tahu. Berani-beraninya ini. Sebenarnya saya sih nggak berani, cuman pengen tahu aja. Udahlah, pokoknya itu udah beres itu semuanya. Ini belum beres. Kalau kamu nggak percaya, ini lu lihat beritanya ini tentang ini kan, bahkan ini habis menangkap, tapi setelah dicek di kelurahannya, di apanya yang ditulis jadi DPU itu nggak ada yang namanya itu di desa itu. Kok bisa itu gimana? Ya pokoknya yang penting sudah ada lah pelakunya, yang ketangkap itu aja sudah. Nah itu kan itu. masih ada 3 itu. Aduh. Mana ini orang nih? Masih aja ngeyel ini. Iya, enggak, saya ingin tanya saja. Apa jari-jari kamu ingin kepotong semua? Susah sekali nih. Udahlah, kembalikan aja nih. Apa memang benar itu yang disebut-sebut itu mantan anak orang nomor 1 di kota itu terlibat? Ya udahlah gitu. Sudah cukup, udah beres itu sebetulnya. Enggak, saya ingin tahu apakah itu. Coba dijawab pertanyaan saya. Kalau enggak kamu jawab, kalau kamu jawab jujur nanti nggak kesakitan. Kalau kamu bohong, otomatis jari kamu terpotong langsung 2. Silahkan dijawab. Iya. Ini Masih ngeyel aja ini ya. Terus yang kamu backing itu anaknya itu atau lainnya juga? Ya pokoknya tuan saya harus bersih. Jangan begitulah, orang berpengaruh masa anaknya gitu. Kamu itu perlu tahu aja dah. Oh, tuan kamu itu orangnya bersih. Apa pakai Baiklin biar bersih lagi? Untuk apa itu? Ya katanya biar bersih lagi. Apa itu namanya itu? Apa tuan kamu itu nggak kasihan sama keluarganya? Yang penting kan sudah beres itu, udah. Ini belum ini. Kan malu. Maksudnya malu sama siapa? Ya orang banyak lah. Nah, itu kan bisa. Kenapa malu, Kak? Nah, ya yang penting kan tuan saya kan seakan-akan nggak ada, nggak terlibat situ. Yang penting kan beres, kan gitu. Oh gitu. Kalau yang barusan ditangkap kapan hari itu, 4 hari atau 5 hari yang lalu itu, tuan kamu sudah tahu belum? Ya itu biar dia yang mengakui saja. Tapi itu juga pelaku.
Ya teman-temannya banyak, ada 11 orang. Tapi kan yang 3 masih belum ketahuan. Bahkan ini kan banyak para netizen Indonesia, seluruh Indonesia ini mengatakan itu bukan yang asli yang ditangkap itu. Yang penting kan sudah ada yang ditangkap kan sudah. Oh, beres kan hukum situ Asal kan. tangkap. Ya segitulah. Kamu itu tanya terus sih. Maunya apa ini? Maunya mau tahu saya. Kan sudah saya kasih tahu gitu. Kurang Masih detail. ngeyel aja ini. Siapa kamu itu? Dibilangin saya itu orang-orang kerjaan. Makanya saya menghadirkan kamu. Pusing aja ini. Nanti tak kasih parameter, tenang, santai saja ya. Kita sambil bercanda saja biar sampai kamunya itu loh nggak tegang. Nanti kalau kamu tegang itu nanti kamu jari-jari kamu udah kan sudah tahu kan sudah jangan ditanya lagi lah. Itu nah untuk apa ini? Oh, berarti bener ya yang 3 itu sebenarnya belum ditangkap. Ya biar orang lain lah. Oh, biar orang lain. Kasih tahu kalau tuan kamu tahu di mana tempatnya yang 3 itu. Gak tahu. Gak tahu. Tuan kamu gak tahu. Gak tahu. Tapi pernah komunikasi. Ya pokoknya ya jauh lah. Tapi masih di Indonesia. Pokoknya segitu saya nggak ada tanya-tanya kamu itu. Kan sudah ada itu. Pelakunya kan sudah itu ditangkap itu. Yang 3 itu loh yang saya maksud. Kan ditangkap 1 itu kamu tadi bilang biar itu aja yang mengakui, berarti itu bukan pelakunya. Ya itu teman-temannya juga. Dia juga ikut itu. Oh, ikut. Tapi yang 3 memang belum ditangkap. Udahlah. Kok kamu segitu, tuan kamu segitunya melindungi itu? Apa takutnya kenapa? Ya Tuhan, saya kan malu tercemar. Takut namanya tercemar. Ya jelas. Nah, itu memang apa anaknya salah satunya? Kan tadi udah saya bilang kan, iya kan. Oh begitu. Kamu itu masih ngeyel juga. Berarti ketiga-tiganya itu yang masih belum ketangkep itu anaknya orang berpangkat dan orang berpunya semua. Ya semuanya kan ya bisa diatur kan kamu itu. Yang diatur bagaimana? Ya itu sudah itu kan ada kan, penting kan sudah ada pelakunya yang tangkap kan sudah kan. Emang untuk apa lagi? Ya ini kan rencananya mau ditangkap semuanya kan gitu. Mana ini? Apa tuan kamu ada rasa takut juga ini? Malu lah. Oh malu. Itu apa tuan kamu nggak pernah berpikir apabila keluarganya yang digitukan itu bagaimana? Nah, siapa yang berani sama tuan saya itu? Oh nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani? Kan punya pengaruh itu. Sebagai apa sih tuan kamu itu kok? Orang penting lah. Orang penting. Gitulah. Pentingnya maksudnya orang berpangkat atau tidak? Ya pokoknya ada kamu itu. Ya dikasih tahu biar saya itu kan kepo banget ini. Pakai banget ini. Sudah dikembalikan saja nih. Sebentar. Mau istirahat kamu ganggu aja ini. Ini gak enak ini. Gak enak. Ini apa ini? Enak yakin aja. Saya itu. Nanti pusing aja kamu. Tinggal jawab aja. Tuan kamu itu orang berpangkat atau orang kaya gitu. Ya, pokoknya ya ada lah. Ada duit gitu. Yang penting kan itu sekarang orang-orang sekarang itu. Kenapa kamu tanya-tanya? Berarti punya gaji setiap bulan tuan kamu? Ada lebih dari itu.
Oh, lebih dari itu. Oh, berarti punya pangkat. Pokoknya ya berpengaruh. Hmm, Ya, apa ini? tapi tinggalnya nggak menetap. Kan punya rumah di sana, di sana. Keong aja itu punya rumah, Ah. masa manusia nggak punya kan yo lucu nanti. Rumahnya banyak. Oh, nggak satu tempat, beberapa tempat. Udah pulangan saja nih. Sebentar, Mau keluar nih. saya belum selesai. Itu loh yang ketiga itu saya kasih tahu tempatnya di mana dan kotanya aja tinggalnya di mana itu yang tiga itu. Salah satunya saja itu yang dianggap anaknya orang yang mantan anaknya orang nomor satu itu benar terlibat, itu yang kamu bilang benar, itu tempatnya sekarang di mana? Sana. Di mana? Ya, bukan di sini pokoknya. Iya, nggak mungkin lah di Jawa Timur. Di mana itu kalau boleh tahu? Sana. Luar pulau sana. Oh, di luar pulau. Tapi masih di Indonesia. Iya. Ini barusan berangkat atau sudah lama? Ya ini orang-orang pada itu semua tanya-tanya itu. Oh, semenjak Wah, kasus ini apa? diangkat lagi itu. Berarti sebelumnya berkeliaran di Cirebon situ. Ya kan sudah ada yang ditangkap kan. Kenapa? Enggak, ini Kan loh. udah beres gitu. Yang saya tanyakan tadi loh. Berarti sebelum kasus ini diangkat lagi itu berkeliaran di Cirebon situ. Ya memang rumahnya situ. Berarti perginya itu setelah kasus ini diangkat lagi. Ya gitulah. Bahkan ini kan banyak oknum yang tidak berani mengungkap itu kenapa. Bahkan itu korban itu ayahnya juga seorang polisi loh. Kenapa nggak bisa mengungkap? Kamu itu. Udah. Kenapa? Itu kan saya ingin tanya saja, ingin tahu. Kan malu. Tuan saya kan malu kalau gitu ketahuan gitu. Kamu lu gimana sih? Tanya-tanya aja. Ingin tahu aja kamu ini. Iya, saya Siapa kamu itu? Saya itu orang Berani-beraninya sama tuan saya. Nggak berani, saya cuma ingin tahu. Kalau saya nggak berani sama orang itu. Bukan. Bikin pusing aja ini. Tenang, nanti tak kasih obat nanti. Wah. Udah, kembalikan. Sebentar, kan kamu belum jawab. Itu loh yang tadi saya tanyakan. Itu yang jadi korban itu kan orang tuanya polisi. Kenapa kok nggak bisa diusut? Kalau maling ayam kok cepet banget ketangkap ini. Ini orang ini bikin pusing ini. Ya kalah pengaruh gitu. Oh, kalah pengaruh. Berarti masih di atasnya bapaknya korban itu, tuan kamu itu. Yang penting kan bisa dibayar. Apa kamu kok tanya sih? Ya ingin tahu kan. Saya udah bilang saya gitu kepo pakai banget kan gitu, biar nanti saya tahu kan gitu. Kamu bikin pusing aja kamu itu. Siapa kamu itu? Saya itu orang-orang punya kerjaan tadi seperti kamu bilang. Kamu sendiri yang bilang kamu orang kerjaan ya. Iya. Makanya saya ngobrol sama kamu biar ada kerjaan kan gitu. Ini susah. Ya susah tidaknya itu kan yang merasakan kan pribadi masing-masing, bukan dilihat. Jadi itu ukurannya bukan materi kalau saya loh ya. Tapi kalau tuan kamu ukurannya apa? Yang penting kan bersih gitu. Bersih. Bersih, jujur tidak. Bersih dan jujur tidak.
penting kan nggak bersalah gitu saja sudah. Begitu. Apa emang kamu siapa, kamu itu ngatur-ngatur tuan saya? Tapi Tanya-tanya tuan saya itu. kenapa itu teman-temannya itu kan sudah ditangkap kok nggak berani bilang itu namanya ini itu kenapa itu? Teman-temannya itu kenapa? Ya itu kan sudah dipesan itu. Maksudnya? Udah kamu aja lah. Itu kan gitu. Oh, udah diintimidasi. Ya, iya, awas kamu kalau nanti bisa bocorkan itu. Oh gitu. Jadi udah beres gitulah. yang tidak punya uang dimasukkan penjara, yang punya uang tidak gitu. Ya kamu ini apa yang kau tanyakan itu? Ya, saya tanyakan kan ya tentang kasus itu kan. Kenapa yang 3 itu berkeliaran dan yang 8 itu dimasukkan kan gitu. Yang penting sudah beres itu, karena ada yang mengakui pelakunya juga kan ya itu. Kenapa kamu tanya-tanya itu kan? Tapi masih kurang pelakunya itu. Emang kamu tahu? Nah itu kan udah berita tersebar itu. Itu. Bahkan di BAP katanya itu kan lengkap juga itu. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba hilang kan gitu? Kamu bilangnya ya. Ya saya nggak ngeyel, saya itu yang ingin tahu dari apa yang Tuan kamu ketahui kan gitu loh. Apa kamu ingin mencoba merasakan putus tangan kamu salah satu? Seperti jari kamu tadi. Gimana? Ya yang penting kan sudah beres semuanya, itu kan sudah beres. Ya enggak, apa ingin sana merasakan? Itu kan gitu kan. Tuan saya kan bisa itu atur-atur gitu. Ya nanti gini aja, Tuan kamu bisikin, suruh memberitahukan di mana ketiga DPO yang masih disembunyikan biar namanya bersih dan kembali terkenal. Pusing ini, sudah pusing. Pusing kenapa Tuan kamu? Yang kamu apa Tuan kamu yang pusing? Tuan saya juga. Gitulah ya, makanya Tambahin itu. kamu lagi, orang tanya-tanya terus. Waktunya ini istirahat. Oh, waktu istirahat. Ini kalau saya ini waktunya bukan istirahat ini. Nanti istirahat saya itu aja ini. belum Lagi saatnya. tidur. Lagi enak. Ya udah nanti tak kembalikan. Tapi kamu harus janji ya. Tuan kamu tuh dibisikin agar segera memberitahukan ketiga DPO itu di mana berada ya. Ya sebetulnya udah gelisah Tuan saya. Kenapa gelisah? Takut dicopot. Ya kalau bisa itu ya diatur gimana gitu. Memang negara ini bukan negara hukum, negara atur-atur. Sekarang kan mudah, kalau ada itu apa manusia itu kan dia diatur, dikasih ini kan sudah beres ini. Oh gitu. Apa ini? Misalkan Kamu itu dikembalikan, siapa ini? Tuan kamu mau nggak keluarganya digitukan terus diatur? Tuan saya banyak uang. Gitu. Ya pengaruh. Oh begitu. Apa? Jadi kamu nggak mau membisikin Tuan kamu? Itu masih ada lagi tuh, saya kalah itu sama itu. Oh masih ada lagi di atas Tuan kamu? Ya iya itu, apa itu? Apa? Masih ada makhluk lain itu. Ya udah pokoknya nanti kamu bisikin aja ya. Kalau nggak mau nanti kamu tak buang ke neraka loh. Gimana? Saya takut itu. Ya nggak mau tahu saya juga bisa keras. Nanti saya lempar ke neraka kamu. Apa ini? Kamu itu manusia apa ini? Ya coba dilihat manusia apa bukan. Udah kembalikan saja saya. Sebentar. Apa kamu tak taruh kawah Gunung Merapi saja ya? Gimana? Ada aja ini. Ya pengen bukti ya? Enggak. Tak ambil kawahnya aja ke sini, nggak percaya. Gak usah kembalikan aja, udah. Nah, ya mau nggak nanti bisikin? Enggak.
Saya tidak mau dimasukkan situ. Apa itu? Oh, kawan. Ya. Kalau nggak mau nanti bisikin ya tuan kamu. Ya itu masih ada itu. Ya, Tuan nanti. saya ada lagi itu. Saya menyuruh kamu, bukan menyuruh yang lainnya. Saya tahu, tapi saya menyuruh kamu. Bagaimana? Itu terserah, nanti kalau kamu mau membisikin ya saya kembalikan, kalau nggak mau saya buang ke kawah Merapi aja. Itu tinggal kamu sendiri yang menentukan, itu bukan saya loh ya. Kembali pulangnya itu ke kawah Merapi atau ke jasad yang kamu tempati sebelumnya. Nah, apa ini? Ya terserah, nanti kamu pilih aja itu di antara dua. Kamu mau kembali ke jasad yang kamu tempati sebelumnya atau ke kawah Gunung Merapi? Ya itu tuan saya itu masih ada yang jaga lagi. Saya nggak tanya itu, saya menyuruh kamu mau nggak membisikin agar tuan kamu memberitahukan di mana ketika DPO itu. Jawabannya kamu mau tidak? Kalau tidak nanti saya antar ke kawah Gunung Merapi. Lebih cepat, lebih bagus kalau kamu mau saya antar ke kawah Gunung Merapi. Nanti saya disiksa sama itu. Ya itu urusan kamu sama yang di kawah Merapi nanti. Bukan yang di tuan saya itu. Ya itu resikonya, itu sudah resiko itu. Kamu ini bikin susah ini. Enggak, saya bikin gampang, enak, antara dua pilihan. Kamu mau minta saya antar kan, kembalikan kan. Kalau kamu mau membisikin, tak kembalikan ke jasadnya tuan kamu. Tapi kalau nggak mau, saya lempar ke kawah Gunung Merapi. Aduh, ini gimana ini? Kamu susah ini buat pilihan nih. Tinggal pilih, kok susahnya gimana? Tinggal pilih A apa B kan, gitu sudah kan. Jadi yang bikin susah itu kamu sendiri loh. Saya itu enak-enakan aja. Jangan tugas saya kan ngikutin. Nah iya, makanya kan kamu kan ngikutin kan. Saya sudah tahu juga korin itu di dalam tubuhnya manusia. Karena bisa kamu membisikin. Nah, kamu di dalamnya. Nanti ketahuan itu gimana? Ketahuan siapa? Ada lagi tuh yang jaga. Kamu mau nggak? Itu aja, nanti tinggal kamu. Kalau kamu mau, tak antar ke jasadmu. Kalau kamu nggak mau, tak antar ke kawah Gunung Merapi. Tinggal itu tok. Tuh. Ya udah, kembalikan saja. Mau ya bisikin? Ya. Kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nurjana bom aktif, bom waktu pasang seluruh jasadnya korin ini. Tubuhnya terpasang, dan apabila tidak menyampaikan apa yang saya ajarkan, maka otomatis meledak, hancur, terlempar ke neraka. Seluruhnya itu nanti. Lepaskan ini apa? Dan nanti kalau kamu nggak bisikin itu otomatis kamu meledak, terlempar ke neraka ya. Nah, saya kembalikan ke tuan kamu saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Korin dalam jasad ini kembali ke tempat tuannya, kembali semua bekas semadarnya kembali ke sana. Alhamdulillah, ini tadi kita menghadirkan korin backingan, ternyata ada backingannya bener, ternyata ada yang ketarik, dan tadi sorenya susah juga diajak komunikasi, nggak mau mengasih tahu kan. Tapi yang ada bocoran itu bahwa orang berpengaruh, mungkin bisa juga orang punya jabatan. Dan saya tanyakan apakah benar itu tadi anaknya mantan orang nomor 1 di sana itu terlibat. Ternyata jawabannya tadi iya. Jadi selama ini yang ditangkap itu siapa kita juga nggak tahu. Semoga ini bisa menjadi titik terang untuk almarhum di sana, dan segera kasusnya semoga cepat selesai dan mendapatkan keadilan. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, semoga
ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya agar kita semakin dekat dengan Allah dan menjauhi larangannya Allah dan menjalankan perintahnya Allah. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, dari dulur-dulur semuanya atau seluruh penonton semuanya, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.